Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama pada pagi hari ini kita siapkan hati kita. Mari kita mau menyenangkan akan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita kepadanya. Kita menyanyikan pujian yang berkata, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Memuji-Mu Tuhan, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersama-sama mau menyenangkan akan hati Tuhan lewat puji-pujian kami. Dari awal ibadahnya kami Tuhan, sampai pada akhirnya biarlah hati Tuhan disenangkan dan nama Tuhan yang kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu dengan penuh hati bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, bersama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang berkata, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia,
yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siaplah hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Haleluya. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Terima kasih Tuhan. Siaplah hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Terlebih khusus kami juga Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan menguatkan kami, meneguhkan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin pagi ini tidak ada yang kebetulan kalau kita boleh beribadah, khususnya beribadah di dalam gereja, dan juga yang karena memang ada alasan tertentu tidak bisa beribadah, mereka juga ibadah online pagi hari ini jam 7. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita belajar lagi kebenaran firman Allah, ya. Seringkali mungkin kita sudah sering dengar ini tentang Yehova Nisi, ya. Tentang Yehova Nisi, ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ya bagaimana dalam Keluaran, coba kita lihat dulu Keluaran pasal 17. Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai ayat 14. Boleh dibaca semua supaya kita lebih mengerti maksudnya ya. Keluaran 17 ayat 8 sampai ayat 14. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dari pembacaan ini, bagaimana dikatakan bangsa Israel berperang melawan orang Amalek. Peperangan itu ya dimenangkan oleh bangsa Israel, meskipun harus melewati ya pertempuran yang sangat melelahkan dan juga membutuhkan waktu cukup lama. Ini berbicara tentang pergumulan berat, ya. Tidak begitu mudahnya langsung dapat kemenangan, tetapi ada satu pergumulan berat. Kalah menang, ya, dan berulang-ulang kali jatuh bangun. Nah, saudara, peperangan dikatakan dipimpin oleh Yosua ya sebagai junior, dan Musa, Harun, dan Hur tadi dikatakan sebagai senior, mendukung dalam doa.
Kalau tadi saya katakan bahwa bangsa Israel sedang berperang melawan orang Amalek, ya. Kita akan melihat arti Amalek. Kalau kita lihat dalam Kejadian 39, Kejadian 36 ayat 12. Kejadian 36 ayat 12. Timna adalah gundi Elifaz anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifaz. Itulah cucu-cucu Ada istri Esau. Dikatakan dari ayat ini ya bahwa Amalek adalah cucu Esau, ya, cucunya Esau. Masih ingat dalam Alkitab dikatakan Esau yang menjual hak kesulungan hanya demi semangkok kacang merah, ya. Hanya karena panggilan perut, keinginan perut, ya. Hak kesulungan ditukar dengan semangkok kacang merah. Kalau saudara perhatikan lagi dalam Ulangan, coba kita lihat Ulangan 25. Ulangan 25 ayat 17 sampai ayat 19. Ulangan 25 ayat 17 sampai ayat 19. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedangkan engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Ayat-ayat yang disampaikan ini, kata-kata yang disampaikan ini semua mengandung pengertian, ya. Kalau saudara perhatikan di sini, dikatakan oleh ayat ini, Amalek suka menyerang di jalan. Potong di tengah jalan, dikatakan, ya. Potong dari jalan, dari belakang. Sesuatu yang tak diduga, ya. Kalau orang menyerang dari belakang, sesuatu yang tak diduga. Berbeda dengan kalau berhadapan, depan dengan depan, ya. Dia sudah bersiap-siap, wah ini musuh datang, dia akan bersiap-siap. Tapi kalau diserang dari belakang, ya, tiba-tiba bukan, satu keadaan yang tak terduga, ya, datangnya tiba-tiba. Nah, itu pun tak dapat diperhitungkan, ya. Karena musuh, boleh dikata itu musuh dalam selimut. Seringkali orang mengumpamakan musuh dalam selimut. Mengapa orang berkata ya ada istilah musuh dalam selimut? Sebab saudara, orang nggak tahu di belakang selimut ada apa. Ya, seringkali karena ada tutupan selimut, di belakang selimut ada apa nggak tahu. Begitu juga dengan orang yang menyerang dari belakang, yang datangnya tiba-tiba, dikatakan musuh dalam selimut. Nah saudara, hanya kita sendiri dan Tuhanlah ya yang tahu kelemahan-kelemahan diri sendiri. Gak ada yang tahu kelemahan-kelemahan kita. Kadang-kadang ya orang lain bisa menyembunyikan dan sebagainya. Tadi saya katakan hanya kita sendiri dan Tuhanlah yang tahu kelemahan-kelemahan kita sendiri. Ya, bukan orang lain tetapi diri kita sendiri. Nah kalau kita tadi melihat dulu sepintas untuk arti Amalek ya. Bahkan kalau kita melihat ya dikatakan bahwa Amalek itu suka menyerang dari jalan belakang dan sebagainya. Nanti kita akan lihat mau arah kemana pengertian-pengertian kata Amalek ini. Yang dikatakan juga tadi hanya kita sendiri yang tahu ya. Dan Tuhanlah yang tahu kelemahan-kelemahan diri kita sendiri. Yang seringkali mungkin karena kelemahan kita, karena sifat kita, karakter kita, sehingga
menjadi satu membuat orang lain menjadi celaka karena serangan-serangan kita dari belakang, sepertinya itu. Ya, seperti tadi dikatakan, sesuatu yang tak terduga. Nah, Saudara, dikatakan tadi bahwa Amalek ya melambangkan nafsu kedagingan. Ya, Amalek ini melambangkan nafsu kedagingan, yaitu nafsu seks, nafsu gelojo, ya, rakus, tamak, dan juga mungkin tamak uang, suka makan puji, suka disanjung-sanjung. Nah, Saudara, kadang-kadang ada Amalek kecil dikatakan ya, bagaikan rubah-rubah kecil ya. Mungkin rubah-rubah kecil tetapi itu bisa membahayakan banyak hal, bisa merugikan banyak hal ya. Seperti mungkin anak serigala seolah-olah kecil, tetapi itu berbahaya. Rubah-rubah kecil juga berbahaya, bisa merusak semua ladang dan sebagainya, dapat merugikan banyak hal. Nah, tadi saya katakan Amalek seringkali menyerang dari belakang, tiba-tiba ya, dapat melakukan sesuatu yang mungkin di tengah jalan dan sebagainya. Tadi saya katakan bahwa Amalek ini melambangkan nafsu kedagingan, yaitu nafsu seks, rakus tadi dikatakan ya, suka makan puji dan sebagainya. Nah, Saudara dikasih oleh Tuhan. Tadi dikatakan ya, walaupun rubah-rubah kecil, anak serigala kecil, tetapi itu tidak dapat diberi kesempatan. Kalau diberi kesempatan, walaupun hal kecil ya, hal-hal kecil yang mungkin orang bilang oh ini cuma hal kecil ya, hal yang kecil, tetapi kalau itu dibiarkan akan menjadi besar dan itu berbahaya dan itu harus dilenyapkan ya. Tidak boleh diberi kesempatan. Coba kita lihat dalam 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 ayat yang ketiga. 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Dikatakan ya, tumpaslah ya. Jangan ada belas kasihan, habiskan, tumpaskan. Karena ini berbahaya, walaupun itu rubah-rubah kecil, walaupun itu hal kecil ya, tapi itu adalah nafsu ya, kedagingan yang tidak boleh dibiarkan ya. Sebab itu berbahaya. Tadi saya katakan misalnya nafsu seks dan sebagainya. Kalau bukan pada tempatnya akan berbahaya, akan menjadi hal yang mencelakakan orang lain dan juga berdosa kepada Tuhan. Nah, Saudara, itulah harus ditumpas sama sekali dikatakan. Amalek ini harus dilupakan tadi ayat tadi dikatakan. Karena dia suka menyerang dari tengah, dari belakang, musuh dalam selimut ya, sebagai gambaran melambangkan nafsu kedagingan. Nah, Saudara, bahkan dikatakan juga dalam Ulangan ya, dalam Ulangan tadi sudah dibaca di atas, ada pembacaan tadi di atas, Ulangan 25 ayat 19 yang tadi sudah dibaca dalam ayat emas kita, Ulangan 25 ayat 19. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jangan lupa dikatakan ya, harus dibuang dari ingatan kita. Hal dosa kecil ini pun walaupun kecil, rubah-rubah kecil harus dihapuskan, harus dibuang. Ya, berapa banyak orang
berpikir, kalau dosa kecil nggak apa-apa. Nafsu seks kecil, kan kita nggak melakukan yang besar sampai orang melihat begitu semua, ya. Tetapi saudara, ya, dikatakan oleh ayat ini bahwa Amalek melambangkan nafsu kedagingan ini harus ditumpas, harus dibuang dari ingatan kita, harus dilenyapkan. Dengan kata lain, jangan diberi kesempatan. Ya, jangan dibiarkan bertumbuh dalam diri ini, dalam hidup ini. Ya. Nah saudara, lalu kita akan melihat sekarang, ya, dikatakan arti Yehova Nisi. Seperti tema kita adalah Yehova Nisi. Ya. Dikatakan, ya, Yehova Nisi. Yehova adalah nama Allah. Ya, Yehova nama Allah. Lalu Nisi dikatakan artinya adalah panji keselamatan. Jadi Yehova Nisi adalah Allah panji keselamatan. Nah saudara, panji keselamatan Nisi tadi, atau juga pengertian lain artinya adalah petunjuk atau juga lambang, ya. Selain panji keselamatan artinya juga petunjuk, lambang, ya. Semacam mercusuar sehingga bangsa Israel boleh mengalami kemenangan, ya. Kalau saudara perhatikan bagaimana, ya, mereka mengalami satu kemenangan karena ada panji keselamatan tadi, ada petunjuk-petunjuk dari Allah, ya. Ada sesuatu yang Allah buat, yang Allah lakukan lewat yang kita sudah baca tadi, ya, dalam pimpinan Yosua, tetapi juga didukung dalam doa oleh Musa, Harun dan Hur, ya. Bahkan dikatakan tangan mereka tidak berhenti, terangkat. Tatkala tangannya berhenti, kalahlah mereka. Tapi waktu tangannya diangkat, menjadi menang. Nah, saudara, misalnya satu cerita, ya, supaya gampang kita menangkapnya, yang dimaksud tadi petunjuk atau lambang, mercusuar, panji keselamatan, ya, tentang seorang yang mungkin dia rela merobek bajunya sendiri, ya, untuk apa? Untuk melambai-lambaikan, ya, supaya ketika kereta api mau lewat, ya, sebab rel keretanya itu rusak, ya. Dan itu membahayakan, kalau kereta itu terus jalan di rel yang rusak itu akan membahayakan banyak orang. Orang banyak akan celaka. Dan kereta itu akan mungkin berguling-guling, tabrakan dan sebagainya. Sebab relnya rusak. Maka orang tadi, ya, rela merobek bajunya untuk melambai-lambaikan, memberitahu supaya ada yang bahaya di sini. Jangan terus. Kalau terus nanti celaka, ya. Nah seperti ini misalnya, petunjuk atau lambang mengingatkan supaya jangan terus, berbahaya, akan celaka, akan kalah kalau terus, akan berbahaya. Nah saudara, dikatakan, ya, arti Yehova Nisi tadi adalah panji keselamatan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, siapa lawan kita? Ya, siapa musuh kita? Supaya kita menang dikatakan, ya, supaya kita mengalami satu kemenangan dengan adanya petunjuk-petunjuk atau lambang tadi, panji keselamatan itu akan menolong kita supaya kita tidak celaka. Siapa musuh kita? Tadi saya katakan, ya, yang tahu itu cuma kita dengan Tuhan tentang hidup kita. Diri kita, ya, baik kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa yang kita buat, sesuatu yang kita sembunyikan selama ini dan sebagainya, hanya Tuhan dan kita yang tahu. Nah saudara, kita dikatakan kita harus menumpas Amalek-Amalek ini yang melambangkan nafsu kedagingan yang ada di hidup ini, yang hanya Tuhan yang tahu dengan diri kita. Mungkin kita pandai menyembunyikan. Orang melihat orang ini kelihatannya suci, tapi sebenarnya hati dan pikirannya itu najis, penuh pikiran najis dan kotor.
Ada nafsu-nafsu kedagingan di situ. Seperti tadi mungkin ya, tamak uang dan sebagainya. Suka makan puji, suka disanjung dan sebagainya. Ini berbicara tentang nafsu kedagingan yang ada di dalam diri kita. Nah saudara, kita harus mentumpaskan kata-kata. Harus buang dikatakan. Bahkan dari ingatan kita Amalek ini harus dilupakan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan. Itulah diperlukan ya Yehova Nisi. Allah panji keselamatan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk mengalahkan Amalek ya secara rohani ya saudara, untuk mengalahkan Amalek secara rohani ya, kalau kita lihat coba Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyaklah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya, saudara, di sini kita ingat tentang Yesus ya, dalam Matius tadi dikatakan bahwa Yesus dicobai iblis ya. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, lalu dicobai iblis. Dan dikatakan Yesus menang dengan pencobaan tadi ya. Pencobaan yang datang dari iblis, Yesus menang ya. Kalau saudara perhatikan ya, dalam 1 Yohanes, coba kita lihat dulu, dalam 1 Yohanes, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya. Menurut 1 Yohanes ini yang kita sudah baca, Yohanes 2 ayat 16, yang ada di dunia ini dikatakan, di sekitar kita ini yang ada adalah dikatakan keinginan daging. Ya. Keinginan jasmani, keinginan fisik. Ya. Nah saudara, tadi dikatakan Yesus pun dicobai oleh iblis waktu Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Ya. Yang dicobai adalah apa? Keinginan dagingnya.
jasmaninya atau fisiknya. Sebab waktu itu iblis tahu Yesus sedang lapar sekarang 40 hari 40 malam dia berpuasa. Sebab Yesus selama ada di dunia dia menjadi manusia seperti kita. Ya, walaupun dia Allah 100%, tetapi selama Yesus ada di dunia, Yesus juga seperti kita. Dia juga bisa lapar, ya. Dia juga kalau enggak makan juga bisa lapar. Nah, iblis tahu, dia mencobai, ya. Nah, Saudara, keinginan inilah yang ada di sekitar kita di dunia ini. Keinginan daging, keinginan jasmani. Tetapi dikatakan Yesus menang. Selain itu apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes tadi? Ya, keinginan-keinginan atau yang ada di dunia ini di sekitar kita selain keinginan daging atau jasmani juga ada keinginan mata. Ya, keinginan mata juga bisa berbicara tentang mental atau jiwa. Ya, keinginan mata hanya karena keinginan mata. Berapa banyak seseorang sampai rela membunuh, rela mengorbankan orang lain, rela mencelakakan orang tuanya sendiri hanya karena tadi ya keinginan mata. Karena mentalnya, karena jiwanya yang tidak bisa dikuasai. Ada keinginan-keinginan ya. Lihat orang lain punya mobil baru, kepengen juga punya mobil baru, padahal nggak punya duit, nggak ada uang, ya. Sehingga dengan semua cara, ya, sampai rela mencelakakan orang tuanya dan sebagainya, karena tidak bisa menahan keinginan matanya. Tadi dikatakan keinginan dagingnya, keinginan jasmaninya. Nah, Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita juga perlu mengerti, perlu menyadari apa yang ada di sekitar kita di dunia ini adalah keinginan-keinginan ini. Yang tadi digambarkan sebagai Amalek. Ya. Perlu satu kemenangan seperti Yesus untuk melawan keinginan daging. Selain itu, ya, selain juga keinginan-keinginan mata, keinginan daging, dikatakan juga keangkuhan hidup. Ya, ini berbicara tentang juga keinginan rohani, ya. Keangkuhan hidup. Pertanyaannya, Saudara, mengapa Yesus bisa menang? Di saat dia sedang membutuhkan itu makanan, mungkin dia lagi haus, dia butuh makanan, tetapi waktu dicobai dia tidak menjadi kalah tetapi bisa menang. Pertanyaannya, mengapa Yesus bisa menang? Ya. Sebab apa, Saudara? Kita perlu belajar dari Yesus. Tadi saya katakan bahwa Yesus juga seperti manusia seperti kita selama di dunia, ya. Diizinkan Allah karena dia dipersiapkan untuk naik di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Setelah dia menyelesaikan tugas itu, dia kembali kepada Bapa di sorga, ya. Kembali ke sana. Sebab dia datangnya dari sana, enggak ada di dunia terus. Maksudnya bukan datang dari dunia, dia datang dari sono. Harus kembali ke sana. Ya. Dan nanti dia akan datang kembali menjemput kita. Nah, Saudara dikatakan Yesus menang. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Mengapa Yesus menang? Kita perlu contoh Yesus, kita perlu belajar dari Yesus bahwa dia adalah panji keselamatan, petunjuk. Ya. Supaya kita bisa menang, supaya kita tidak kalah atas serangan-serangan Amalek tadi, keinginan daging tadi. Sebab ya Yesus bisa menaklukkan hidupnya ya dan juga nafsu jasmaninya itu kepada Allah. Kalau kita tidak bisa menaklukkan keinginan jasmani kita, keinginan daging kita, tidak menaklukkan hidup kita kepada Allah, maka itu yang akan menjadi raja di hidup kita, itu yang terus muncul dalam hidup kita. Dari mana kemenangan? Mana kita bisa menang mengalahkan Amalek? Ya, sebab kita membutuhkan panji keselamatan. Yehova Nisi, yang dikatakan Allah adalah panji keselamatan. Membutuhkan Allah. Kita butuh Allah untuk bisa hidup kudus, untuk bisa menang dalam godaan apakah. Kita butuh Allah.
Kita perlu menaklukkan hidup kita kepada Allah. Menaklukkan segala nafsu jasmani kita kepada Allah. Kalau kita tidak punya kerinduan menaklukkan itu, ya, maka kita tidak akan pernah menang dalam keselamatan itu. Ya, saudara, manusia itu terbatas kekuatannya. Kita butuh Allah. Coba, berapa banyak seseorang yang tadinya hidupnya baik, yang tadinya mungkin kelihatannya orang itu boleh dipercaya, orang itu nilainya bagus, tetapi pada ujungnya jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam dosa mungkin, ya, penipuan dan sebagainya. Sebab tidak menaklukkan dirinya kepada Allah. Segala nafsu dagingnya tidak ditaklukkan kepada Allah. Mana ada kekuatan. Yosua berperang, tapi dia butuh doa itu, ya, dari Harun, Musa, dan Hur. Ditopang karena pekerjaan Allah, karena Allah yang menolong sehingga mampu dan menang di situ. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi untuk melihat kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini, menang dari keinginan daging kita, ya, segala hawa nafsu kita yang tidak berkenan kepada Allah, yang membuat kita terus gagal dan kalah dalam serangan Amalek itu. Ya, saudara, kita butuh menaklukkan hidup kita kepada Allah. Menaklukkan nafsu jasmani kita kepada Allah. Haleluya. Coba kita lihat dulu Yakobus 4 ayat 7 sampai ayat 8. Yakobus 4 ayat 7 sampai ayat 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ayat ini berkata, tunduklah kepada Allah, ya, dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu, kata ayat ini. Lalu katakan mendekatlah kepada Allah, ya, dan ia akan mendekat kepadamu. Nah, saudara, tunduk kepada Allah dikatakan ayat ini. Tunduk atau takluk, ya, ini adalah istilah militer, ya. Tunduk, takluk, ini istilah militer yang berarti, ya, di bawah kuasa atau di bawah perintah seseorang. Tunduk, takluk, di bawah kuasa atau di bawah perintah seseorang. Artinya seperti itu. Kita tahu bahwa Yesus ada, ya, Yesus ada, ya, di bawah otoritas Allah dan tunduk secara total, ya. Yesus juga tunduk kepada Allah, walaupun dia dikatakan Yesus juga anak Allah, Yesus adalah Allah. Tapi dia coba untuk belajar tunduk sebab Yesus ada di bawah otoritas Allah, ya. Yesus waktu itu walaupun puasa sedang lapar, tapi dia tetap tunduk kepada otoritas Allah. Kalau saudara perhatikan, ya, mengapa Yesus menjadi menang? Karena Yesus tunduk kepada otoritas Allah. Tunduk secara total, ya, di bawah kuasa atau di bawah perintah, ya, Allah. Saudara, dikatakan ia tunduk dalam 3 hal, ya, Yesus ini. Dikatakan
Yesus tunduk kepada otoritas firman Allah. Kalau saudara perhatikan tadi pembacaan ayat tadi, bagaimana Yesus sedang dicobai oleh iblis, ya. Di situ ada dialog antara Yesus dengan iblis. Di situ Yesus menunjukkan bahwa Yesus itu, ya, dia tunduk kepada otoritas firman Allah. Ya, dikatakan bahwa ada firman Allah, dikatakan ada ayat yang berkata, coba kita lihat ya. Oh ya, di ayat 4, Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus coba tunduk kepada otoritas firman Allah. Bahwa firman Allah berkata begitu, dia coba tunduk walaupun dia Allah. Tapi dia tetap coba untuk tunduk selama Yesus sebagai manusia di dunia. Walaupun sedang digoda, ya, oleh kedagingan ini, keinginan daging. Ya, tetapi Yesus coba untuk tetap belajar tunduk kepada otoritas firman. Tidak heran, ya, jika setiap kali iblis menggoda Yesus, Yesus selalu mengutip ayat firman Allah. Sebab Yesus tunduk kepada otoritas firman, ya. Dia tahu bahwa firman itu, ya, adalah Allah. Amin. Ya. Biarlah kita mau belajar tunduk kepada firman Allah, sebab firman Allah itu adalah Allah, dikatakan Yohanes, ya. Injil Yohanes katakan. Manusia yang menjelma itu adalah firman. Nah, saudara, kalau kita tahu bahwa firman itu adalah Allah dan kita tunduk kepada otoritasnya, maka kita tidak akan mau melawan firman Tuhan atau menganggap enteng firman Allah, meremehkan firman Allah. Tetapi kita perhatikan firman Allah, kita lakukan firman Allah, sebab firman-Nya itu adalah panji keselamatan bagi kita. Haleluya. Dia akan menunjukkan kepada kita, akan menuntun kita, ya, supaya kita menang, supaya kita bisa mengalahkan keinginan daging ini. Itulah sebabnya kita perlu banyak firman, ya. Baca firman Allah tiap hari. Jangan berhenti untuk baca firman Allah, ya. Beri waktu untuk baca firman Allah, beri waktu untuk dengar firman Allah. Dalam ibadah-ibadah kita mendengar firman Allah. Karena firman Allah itu adalah Allah sendiri. Kita harus tunduk kepada otoritas firman. Sebab dia akan memberikan kita kemenangan dalam melawan segala serangan-serangan Amalek tadi. Lalu hal yang kedua, ya, dikatakan, ya, ia atau Yesus tunduk dalam 3 hal tadi saya katakan, yaitu yang pertama Yesus tunduk kepada otoritas firman Allah. Yang kedua, Yesus tunduk kepada kehendak Allah, ya. Yesus tunduk kepada kehendak Allah. Ingat bahwa iblis tadi dikatakan selalu mencoba untuk membuat, ya, kita tidak puas dengan jalan Allah yang sedang mengatur hidup kita, ya. Seringkali, ya, iblis mencoba supaya kita itu tidak merasa puas kepada kehendaknya Allah yang Allah atur dalam hidup kita. Seringkali kehendak Allah yang Allah atur dalam hidup kita mungkin itu berlawanan dengan keinginan daging kita. Sebab kita menuruti keinginan hawa nafsu kita, keinginan daging kita. Kadang-kadang berlawanan. Tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita inginkan. Tapi mau Allah seperti itu, kehendak Allah seperti itu. Ada di sana kamu, tetap begitu kamu. Itulah yang aku mau. Allah berkata mungkin begitu dalam kehendaknya. Walaupun tidak seperti yang kita harapkan, seperti yang kita inginkan. Tetapi dikatakan Yesus coba tunduk kepada kehendak Allah. Haleluya. Ya. Kita juga mau belajar tunduk kepada kehendak Allah. Haleluya. Ya. Untuk membuat kita, ya, ada dalam kehendaknya, ya, dalam rencananya, itu kita harus belajar tunduk kepada kehendaknya. Kalau kita
mau tunduk kepada kehendak Allah, saya yakin ya, Dia akan mengatur hidup kita. Dia yang akan bertanggung jawab dengan hidup kita. Kelanjutan hidup kita pun ada dalam tangan Tuhan, bukan kita. Siapa kita? Kita yang tidak bisa melakukan apa-apa yang ada di depan kita. Banyak hal yang kita tidak tahu di depan apa yang akan terjadi. Banyak hal-hal yang kita tidak mengerti di depan apa yang akan menimpa hidup kita atau keluarga kita. Tetapi belajarlah ada terus dalam kehendak Allah. Sebab kalau kita tunduk kepada kehendak Allah, maka kita akan menang terus, menang. Dan Dia terus akan bertanggung jawab dengan hidup kita. Ke depan pun Dia akan bertanggung jawab. Haleluya. Apa yang menjadi kehendaknya, biarlah kita ya melakukan apa yang menurut Dia mau. Iblis selalu menawarkan jalan pintas untuk menuju sukses, ya. Iblis menawarkan jalan-jalan pintas, ini loh, lewat ini loh, kamu akan sukses, kamu akan berhasil, kamu akan cepat. Ya, ada jalan-jalan pintas yang dia akan berikan. Ingat bahwa iblis selalu mencoba untuk membuat kita tidak puas dengan jalan Allah yang sedang mengatur hidup kita. Sehingga dia terus memberi ya tawaran-tawaran, ya, jalan pintas supaya kita seolah-olah cepat menuju kesuksesan. Lalu hal yang ketiga yang terakhir, ya, dikatakan ia tunduk dalam 3 hal. Yang ketiga, Yesus tunduk ya kepada penyembahan Allah. Yesus tetap tunduk kepada penyembahan Allah. Dikatakan godaan iblis ya, dikatakan menawarkan kepada Yesus untuk menyembah iblis, dan iblis berkata, aku akan berikan semua nih yang kamu lihat nih, seluruh dunia ini yang indah ini kepadamu Yesus, kalau engkau mau menyembah aku. Ya. Tetapi perhatikan baik-baik. Yesus berkata ya, bahwa kita harus menyembah Allah. Coba kita lihat tadi ayat di Matius pasal 4. Tunggu ya, menyembah Allah. Oh ya, ayat 9. Oh, ayat 10-nya saja. Ya, 10-nya saja. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyaklah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya. Yesus menekankan kepada iblis, Yesus menjawab iblis. Dia tidak ikuti godaan iblis, walaupun menawarkan kekayaan, menawarkan harta yang banyak. Tapi Yesus tetap coba untuk tunduk kepada penyembahan kepada Allah. Ya. Yesus berkata bahwa kita harus menyembah Allah. Di sini menunjukkan walaupun Yesus sebagai manusia selama ada di dunia 33,5 tahun, ya, Yesus selama ada di dunia, menunjukkan bahwa Yesus sangat kuat memegang prinsip penyembahan. Tidak digoyahkan dengan apapun, walaupun digoda oleh iblis, dia tetap menyembah kepada Allah yang benar. Hati-hati, ya. Tadi saya katakan yang ada di sekitar kita adalah keinginan hawa nafsu, godaan iblis untuk melemahkan kita, Amalek-Amalek yang seringkali menyerang tiba-tiba, ya, mengganggu, datang dengan tiba-tiba. Ya, kalau kita tidak coba untuk tunduk kepada penyembahan Allah, maka kita mudah merubah prinsipnya untuk menyembah Allah yang benar. Bisa dimenggokkan karena demi kedudukan, demi harta, demi kepujian dan sebagainya. Kalau engkau tidak memegang prinsip dengan kokoh untuk belajar terus tunduk kepada penyembahan, maka kita akan mudah kalah.
Kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama lewat kebenaran firman Allah yang mungkin sederhana, tetapi kiranya menolong kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Saudara yang ada di rumah juga boleh berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan sebuah pujian, refnya saja. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Saudara, mungkin kita sudah biasa nyanyi lagu ini, tapi mari coba kita menyanyi dengan pengertian yang benar. Menyanyi dengan hati, angkat hatimu, angkat imanmu, bahwa engkau benar berkata, kuasamu itu terlebih besar dari segala yang ada di dunia ini. Kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mengganggu, ya. Kuasa Allah adalah terlebih besar dari semuanya. Haleluya. Dan tidak pernah terlambat janjinya untuk menolong kita bersama. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita belajar tunduk kepada kehendak Allah, tunduk kepada firman-Nya, tunduk kepada otoritas firman, tunduk kepada apa yang menjadi kehendak-Nya. Saya yakin Dia juga akan mengatur hidup kita kepada hal-hal yang indah. Haleluya. Penuh pertolongan. Walaupun mungkin ada masalah yang harus kita hadapi, tetapi Dia akan memampukan kita, Dia akan menyanggupkan kita, sehingga kita sanggup berjalan di sana. Dan kita ada di seberang sana karena pertolongan Dia. Nyanyikan kembali ini berulang-ulang. Kuasamu terlebih besar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Samudra lebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah
Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Janji firman-Mu, Engkau tidak pernah terlambat untuk menepatinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Mungkin firman Allah sederhana pagi hari ini, kiranya menolong kami semua, agar kami menyadari bahwa kami butuh Allah, butuh menyerahkan hidup ini kepada Allah, butuh untuk taklukkan hidup ini kepada Allah. Terima kasih Tuhan, sehingga Engkau boleh mengatur hidup kami dan Engkau menjadi panji keselamatan bagi kami. Kami akan menang dalam peperangan, dalam godaan iblis, godaan keinginan diri sendiri, hawa nafsu kita. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap umat-Mu yang sudah menghargai, menghormati firman Allah. Turunkanlah berkat-Mu atas mereka semua. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Semua penyakit apapun yang dialami oleh umat-Mu, Engkau jamak dalam nama Yesus. Baik yang kesukaran keuangan, masalah pekerjaan, Engkau tahu keadaan mereka yang baru memulai usaha baru, perintisan usaha baru, yang mencari pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan, ada tunggakan-tunggakan yang belum dibayar oleh orang, usaha-usaha yang diambang kehancuran. Tuhan tolong pulihkan di dalam nama Yesus. Mungkin secara manusia mustahil dengan keadaan seperti ini, tetapi kami yakin bahwa kuasa-Mu terlebih besar dari segala-galanya. Tolonglah Bapak yang baik, kiranya Engkau buka jalan. Baik juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga dari anak-anak Tuhan, hubungan suami istri, baik hubungan anak dengan orang tua, hubungan-hubungan yang retak, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang sanggup menolong, yang dapat memulihkan segala perkara di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Baik jemaat yang sedang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, Tuhan kiranya turunkanlah berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu berkat kesehatan, panjang umur, damai sejahtera dalam rumah tangga di dalam nama Yesus. Engkau juga berkati keluarga-keluarga yang merindukan keturunan. Tuhan, Engkau sanggup memberi mereka keturunan di dalam nama Yesus. Hamba serahkan dari anak-anak balita, sehat-sehatkan mereka. Anak-anak sekolah minggu, lindungi, jaga mereka yang sudah mulai sekolah. Pemuda, remaja yang kuliah, yang bekerja. Bapak, Ibu, bahkan kami berdoa untuk para kaum lansia. Tante Lina, Tante Liana, Tante Yuli, sehatkan mereka, lindungi, jaga mereka. Engkau pagari, berikan mereka damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintahan juga, presiden, wakil dan seluruh aparat negara. Tuhan tolong pulihkan keadaan negara kami, selamatkan negara kami. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau kiranya bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah negara kami di dalam nama Yesus. Bapak RT, RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, bahkan wali kota, gubernur, semua yang ada di sekitar kami, berkati mereka juga, berikan mereka kesehatan, damai sejahtera. Keluarganya juga diberkati Tuhan. Para tetangga kami sebelah kiri, muka belakang dan seluruh komplek ini, mereka juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa, baik mereka yang sudah melayani Tuhan, Engkau tahu mereka yang sudah melayani Engkau Tuhan. Pagi hari ini berkati mereka semua, biarlah mereka tetap penuh sukacita melayani Tuhan, memberi yang terbaik buat Tuhan, sehingga kami yakin jerih lelah kami tidak akan menjadi sia-sia. Berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, baik mereka yang memberi untuk kas gereja, para donatur,
mengatur gereja, mereka-mereka yang memperhatikan pastori, membawa sesuatu ke pastori, mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan. Bagi mereka yang percaya, Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat yang sedang di luar kota, luar daerah, luar pulau, yang sedang bertugas dalam pekerjaannya. Tuhan berkati mereka, lindungi pada waktu kembali pun selamat dilindungi oleh Allah. Jauhkan sakit penyakit apapun di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal. Bahkan bimbingan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi, ibadah seperti biasa Minggu pagi jam 7. Ya, di gereja dan ibadah online jam 7.